Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang di YouTube Berinsap. Nah, kali ini kita akan berbagi yaitu niche YouTube dengan CPC tinggi khusus untuk konten Indo. Sudah saya bahas di video sebelumnya terkait cara menaikkan CPM. Itu silakan buat teman-teman yang sebelum nonton silakan nonton di sana. Tapi di sini saya akan lebih fokus membahas tentang komplit dan lebih komplit lagi dengan pembuktian dan studi kasus yang lebih komplit lagi terkait inilah niche CPM yang lebih tinggi untuk kita yang membuat konten YouTube seperti apa. Simak terus sampai videonya sampai selesai biar tidak gagal paham, dan karena kita juga satu perjuangan untuk menuju sukses di dunia per-YouTubean. Jos aja langsung menuju cek ke TKP. Oke, di sini kita akan kasih tahu daftar niche YouTube dengan CPM tinggi, teman-teman ya. Nah, di sini saya sebagai jambatan saja membuktikan dan menunjukkan ke teman-teman ini loh, bahwa niche CPM yang besar itu kayak gimana sih jenis kontennya. Di sini saya coba tunjukin. Pertama adalah saya tunjukin tentang konten teknologi. Karena dalam CPM yang besar itu ada teknologinya, membahas keuangan, yang sudah kita bahas di video sebelumnya, membahas keuangan, ada juga tentang asuransi, kesehatan, dan fotografi. Itu ada 5, teman-teman ya. Nah, sekarang perbedaan yang lebih menonjol nih tentang konten teknologi, yaitu Gadgetin, teman ya, channelnya Gadgetin. Nah, di sini channelnya Gadgetin, kita coba tunjukin ya. Gadgetin itu subscribernya itu ada 7 juta, teman-teman ya. Kita lihat nih, ini konten teknologi. Nah, dan view-nya itu, ini view-nya teman-teman ya. Sejumlah 1M ya, ID country-nya Indonesia. Nah, kemudian di sini kita lihat nih, video view-nya itu 54M. Itu view-nya selama 30 hari terakhir. Itu meningkat kurang lebih 51. Nah, di sini kita akan tunjukin, ini adalah konten teknologi yang 7.000 subscribernya, itu estimasi penghasilannya itu sampai $13.000, teman-teman ya. Ini yang Gadgetin teknologi. Nah, sekarang kita cek yang konten prank, teman-teman ya, atau konten yang tentang hiburan. Nah, kita lihat di sini, yang konten hiburan, saya sudah taruh nih, yaitu misalkan kontennya Mas Chandra. Mas Chandra ini subscribernya sudah 6, teman-teman ya, mendekati. Tadi kan Gadgetin 7 ya. Nah, di sini view-nya ini. Nah, kita lihat nih, ternyata konten prank itu penghasilannya sedikit. Hanya 2, berapa teman-teman ya? Hanya 2.000 dolar saja. Ini menunjukkan bahwa konten prank, konten pendidikan, itu CPM-nya kecil. Silakan dibuktikan itu, teman ya. Bisa dilihat di Google apa namanya, di Social Blade tentang penghasilan pendapatan dari konten prank, konten pendidikan, dan konten teknologi, keuangan, fotografi, dan konten tentang kesehatan asuransi itu besar-besar CPM-nya. Nah, ini dia. Jadi dia nurun drastis. Nah, sedangkan yang Gadgetin itu dia naik. Kenapa? Karena kontennya dibutuhin stabil sama orang. Persis seperti di channel saya yang di Tojang 127. Bisa dilihat nih. Di Tojang 127, ini penghasilannya stabil. Nah, bisa dilihat nih. Dari yang 30 hari, yang dapat 376.000 view selama 28 hari, itu dapatnya $94 saja. $94 saja, teman-teman ya. Nah, sedangkan di channel edukasi, yang view-nya segini itu sudah 138. Artinya ini kalau dibagi menjadi 300, itu paling dapatnya hanya 80, teman-teman ya. $80. Nah, sedangkan Tojang itu 94. Nah, ini karena dia 50, ini kan 30 nih, 300 nih. Nah, sehingga tentu ketika kita bagi, maka di edukasi ini paling pendapatannya dalam sebulan itu paling hanya 80 ke atas. Dan ini dia juga mengalami penurunan 35%. Nah, sedangkan yang Tojang itu dia naik 5%. Ini menunjukkan bahwa inilah loh jenis niche YouTube itu yang abadi dan dibutuhin selamanya sama orang. Kalau saya pribadi sih ketika buat channel ya, kita harus cerdas dong. Artinya kita harus buat channel itu berdasarkan apa yang dibutuhin sama orang secara berkelanjutan. Bisa dilihat di Tojang nih, itu kan tentang transfer ya. Tentu anak-anak SMA selesai dia lulus akan buat bank, dan dia akan cari tutorial cara transfer ke ini, cara buka rekening, semuanya akan dia cari
sehingga stabil pencarian daripada konten-konten yang kayak gini. Silakan buat tutorial kayak Android juga bisa, teman-teman ya. Nah, itu dia terkait niche YouTube yang CPM-nya tinggi, yaitu ada kesehatan, ada asuransi, dan seterusnya. Nah, kemudian Bang, apakah subscriber itu berpengaruh juga dengan penghasilan dengan CPC atau niche yang kita buat? Tidak, teman-teman ya. Meskipun subscriber kita sudah 1 jutaan, tapi ketika konten itu memang dibutuhkan hanya dengan masanya saja, itu juga akan berpengaruh, bahkan juga menyebabkan penghasilan kita menurun. Contoh di sini, silakan dilihat nih, di Tojang itu subscribernya hanya 20.000 subscriber, sedangkan di edukasi itu sudah 100, teman-teman ya, sudah 150 subscriber nih dia. 154 subscriber, itu penghasilannya jauh lebih besar yang Tojang, karena dia konten teknologi keuangan, teman-teman ya, dan dibutuhin stabil sama orang. Nah, itulah informasinya. Silakan buat teman-teman yang mau buat channel, silakan dipikirkan dulu, riset kata kunci dulu, kira-kira CPM yang besar tuh kayak gimana, sehingga buatnya itu tidak ngesel ya. Artinya sekali-kali kita capek begitu ya. Jadi buat channel sekali-kali kita capek, kedepannya penghasilan stabil, setiap bulan itu dapat gajian sekian, sehingga kita lebih enak dan lebih gampang dalam menikmati channel kita. Tapi saran saya adalah tidak ada yang instan. Di dunia YouTube itu semua butuh proses, ketekunan, kesabaran, konsisten, dan air mata itu wajib teman-teman harus lewati dan nikmati proses itu. Saya yakin Anda pasti bisa ya. Jadi tidak ada, Bang, ini gimana cara cepat sukses? Nah, karena Anda bukan artis. Saya tahu teman-teman bukan ada artis di sini. Tidak ada artis. Jadi kalau kita tahu diri bukan artis, silakan pelajari terus ilmu yang di YouTuber Insaf ini, karena saya akan berbagi optimasi dengan data analitik, studi kasusnya kayak gimana ya. Kita akan perhatikan pelan-pelan karena sebenarnya ada instan. Jadi pelan-pelan. Bisa dilihat nih di studi kasusnya channel saya di Bang Rudi. Itu baru kurang 1 bulan sudah dapat 1000 subscriber, karena di sana saya full optimasinya. Silakan bisa cek-cek juga di playlist sebelumnya atau di video sebelumnya, cara kita untuk optimasi, ada ranking SEO-nya juga, kemudian ada juga cara optimasi, semuanya sudah kita bahas di sini. Dan silakan nanti kita akan buka live juga untuk tanya Q&A, tanya jawab seputar dunia per-YouTuber ini. Oke, itu informasinya, semoga bermanfaat. Dan bisa juga teman-teman bisa lihat di sini, kita perlihatkan di data analitik yang di channel Tojang ya. Nah, di channel Tojang kita lihat di sini, ini selama 28 hari ini dia meningkat, teman-teman ya. Nah, ini dia meningkat nih ya. Jadi meningkatnya ini, jadi dia dapat, channel kita ditonton lebih dari 339 kali ditonton. Ini di channel Tojang dengan niche teknologi. Nah, sedangkan di channel yang situs edukasi, terlihat di sini, nah dia dapat 500 view dalam sehari, tapi ini dalam kategori karena lagi viral. Di sini kan saya bahas tentang P3K, jadi lagi viral. Nanti kalau sudah habis tentang P3K ya tentu dia akan down, teman-teman ya, sampai seperti kayak penghasilannya yang ini. Jadi ini dia lagi down, tidak ada yang menonton ketika penghasilannya yang 3 juta ini. Jadi yang sudah saya bahas tentang P3K itu sudah down, tidak yang nyari. Nah, kalau yang Tojang itu dia stabil. Kenapa? Karena dibutuhin setiap saat, setiap waktu sama orang. Jadi kita harus cerdas dalam membuat konten itu, sehingga kita sekali-kali capek. Kita ndak harus cari yang viral, cari berita. Kita kan harus update, teman-teman ya. Itu lebih merepotkan juga. Beda dengan konten yang dibutuhin setiap orang, atau disebut dengan niche abadi. Kalau niche berita itu memang dibutuhin begitu, habis masanya ya hilang, habis masa viralnya ya hilang. Paling viralnya itu paling lama itu 2,5 bulan. Habis itu ya ndak viral lagi, kembali lagi menjadi kayak gini, teman ya. Jadi sangat sedih sekali. Jadi saran saya, silakan kita berpikir cerdas. Sekali-kali kita capek, buatlah konten video itu yang memang stabil dicari sama orang. Bang, gimana sih cara melihatnya biar dia stabil begitu, teman ya? Silakan bisa gunain, sudah saya bahas juga di video-video sebelumnya, bisa dicek juga. Saya biasa menggunakan yang Google Trend, teman ya. Nah, di Google Trend itu di sini sangat lengkap sekali. Teman bisa melihat kestabilan niche yang dicari sama orang. Di sini kita bisa mengecek kira-kira niche apa yang stabil dicari sama orang.
hanya di Google Trend. Bisa dicari selama 5 tahun terakhir, atau 3 tahun terakhir, atau 2 tahun terakhir. Bisa dicek tuh yang stabil kayak gimana. Nah, silakan cek di Google Trend, digunain aja. Cara gunainnya sama seperti biasa, sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Ini sangat komplit banget, tapi tidak apa-apa, kita coba ulang cara penggunaannya terkait Google Trend ini untuk melihat kestabilan niche-niche atau kata kunci yang dicari sama orang tuh dengan stabil sepanjang 12 bulan terakhir atau 5 tahun terakhir. Kita coba misalkan di sini cari yang apa ya? Kita cari misalkan cara top up ya. Misalkan GoPay, teman-teman ya. Kita cari GoPay. Nah, GoPay kita cari misalkan ini kan 12 terakhir nih. Kita coba cari, sorry ini salah tulis ya. Kita coba edit dulu. Isi saldo GoPay ya. Nah, isi saldo GoPay. Kita lihat yang 5 tahun terakhir nih. Ya. Bisa juga selama kita setting di sini 3 tahun terakhir bisa. Nah, kemudian kita pilih yang penelusuran YouTube. Kita pilih semua kategori dan kita pilih negara Indonesia. Nah, kita lihat nih, teman-teman ya. Nah, di sini pada 2017 dia tidak, karena baru trending teman-teman masalah GoPay ya, top up ya. Ini dia. Jadi nah sekarang pada 2019 dia sudah mulai naik nih. Itu dia naik teman-teman ya. Nah, ini dia naik nih. Desember 2019 dia turun. Dan ini tiba-tiba naik drastis pada bulan berapa nih? Ini pada Januari. Nah, kemudian dia naik di 2021 Januari. Nah, sehingga dia stabil. Kita lihat di sini nih. Nah, cara isi saldo GoPay itu pesat banget. Cara isi saldo GoPay pesat, cara isi saldo GoPay pesat. Ini topik yang pesat, artinya dia cukup stabil dengan kata kunci GoPay ini. Nah, silakan teman-teman ya, bisa cek lewat sini untuk cara riset kata kuncinya atau niche-niche yang stabil dicari sama orang. Bisa juga menggunakan kayak Ubersuggest, sama kayak Semrush juga bisa digunain, dan kata kunci atau tool-tool kata kunci keyword-keyword yang lainnya. Demikian informasinya terkait itulah apa namanya niche-niche CPM yang tinggi dengan konten YouTube di khususnya yang Indo. Dengan pembuktian kayak gitu, studi kasus kayak itu sudah jelas teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi kan? Nah, silakan, tapi ketika ada bingung silakan dikeluarkan kolom komentar. Nanti kami coba bantu dengan jawaban-jawaban yang insya Allah bisa memuaskan kita. Nah, silakan buat kita yang saling membantu, saling mendukung karena kita satu misi. Silakan menuju ke link komunitas. Sudah kita juga di sana saling subscribe, saling bantu untuk kita saling menuju 1K subscriber atau 10K subscriber. Demikian. Thanks, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.